Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan yang berjudul dengan bahasa karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Merisa dan Airani 4029, rekan saya Elsa Alivia dan Airani 4025, dan Era Fazira dan Airani 4122. Adapun Adapun pembahasan kali ini yaitu pengertian bahasa dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, kedudukan bahasa dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, sifat-sifat bahasa dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian bahasa dalam penulisan karya ilmiah. Bahasa penelitian merupakan salah satu jenis bahasa tulis yang termasuk dalam ragam baku bahasa, yaitu ragam yang mempunyai kaidah paling lengkap dibandingkan ragam lainnya. Ragam yang mempunyai status yang tinggi serta menjadi tolak ukur kebenaran. Yang selanjutnya yaitu kedudukan. Kedudukan bahasa dalam penulisan karya ilmiah. Kedudukan Indonesia dalam konsep ilmiah bahasa adalah kunci untuk membuka visi dan pengetahuan. Hanya melalui bahasa kita dapat mencapai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sebabnya kita harus menerjemahkan semua buku ilmiah dunia ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa digunakan sebagai media untuk mengungkapkan gagasan dan pemikiran. Oleh karena itu, bahasa merupakan alat komunikasi sekaligus alat untuk memahami isi komunikasi itu sendiri. Orang menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan apa yang mereka ketahui. Konsep dapat berubah, kata atau istilah atau konstruk. Misalnya, kursi adalah kata yang berarti kursi, karena artinya kursi didesain untuk duduk, bukan untuk bahu. Materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat bahasa yang digunakan dalam artikel ilmiah. Yang pertama yaitu bahasa bersifat objektif. Bahasa dapat dikatakan bersifat objektif apabila bahasa yang digunakan memaparkan suatu pengalaman yang mencakup keseluruhan khalayak pengguna bahasa. Yang kedua yaitu bahasa bersifat impersona. Bahasa yang bersifat impersona berarti tidak adanya keterkaitan penulis dengan teks artikel yang disusunnya. Pada teks artikel ilmiah, penulis tidak menggunakan bentuk promina saya, kami, kita. Hal ini bertujuan agar terhindar dari paparan personal atau subjektif. Yang selanjutnya yaitu bahasa bersifat teknis. Teknis berarti dalam konteks tulisan, istilah atau kata yang dipergunakan berkaitan dengan istilah dalam satu disiplin ilmu. Akan tetapi, penggunaan singkatan atau akronim yang belum lazim tidak disarankan untuk digunakan. Yang keempat yaitu bahasa bersifat praktis. Praktis dalam bahasa artikel ilmiah berarti tidak menggunakan kata atau bahasa yang ambigu atau sulit dimengerti oleh pembaca. Misalnya, kata diteliti dan digalakkan berlandaskan prinsip ini dapat digunakan sebagai pengganti mengadakan penelitian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Materi selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah sebagai penulis, kita harus mampu mengetahui penggunaan tata bahasa, penguasaan ejaan, pembentukan kata, pemilihan kata yang tepat, serta mampu menyusun kalimat menjadi kalimat yang efektif. Syarat terpenting yang harus dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah yaitu penggunaan bahasa yang dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang bersifat baku. Selain untuk memudahkan pembaca, dalam memahami informasi dalam tulisan, bahasa yang baku juga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penulisan karya ilmiah. Yang selanjutnya, bahasa baku memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu tidak memiliki unsur-unsur bahasa kedaerahan. Yang kedua, tidak memiliki unsur-unsur bahasa asing. Yang ketiga, menggunakan imbuhan dengan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif dan tidak bertele-tele. Yang kelima, tidak mengandung unsur kalimat yang memiliki makna ganda. Kemudian yang keenam, tidak mengandung kalimat yang bersifat pleonasme atau berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditulis di kolom komentar.